Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ihsan Ramadhani dari program studi jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test dari Bapak dosen kami, Dr. Andes Haji Samdani, MPD. Beliau dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan pada kali ini saya membuat video tentang tutorial cara membuat modul ajar. Oke, langsung saja ke tata cara tutorial pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka. Next, cekidot. Selamat menikmati. Oke, kita langsung aja ya ke review tentang bagaimana sih tutorial cara membuat modul ajar ya. Perlu kita ketahui dulu, modul ajar ini ialah salah satu perkembangan ya dari RPP atau yang kepanjangannya itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP itu pada kurikulum 2013, adapun modul ajar ini pada kurikulum Merdeka ya. Nah, itu ada logo kurikulum Merdeka ya di sampul ini. Modul ajar SLTP atau sederajat. Adapun mata pelajaran yang saya pilih pada kali ini ialah mata pelajaran fikih. Nah, tahun ajaran 2024-2025. Materinya tentang ketentuan tayamum. Apa itu yang dimaksud dengan tayamum dan bagaimana tata caranya. Diperuntukkan untuk kelas 7 SMP ya. Kelas 7 SMP. Fasenya fase D. Jadi di kurikulum Merdeka itu dicantumkan yang namanya fase. Mulai dari fase A sampai fase, kalau nggak salah fase berapa gitu ya. Saya lupa. Kebetulan pada kali ini fasenya fase D. Kita cantumkan karena ada klasifikasinya juga dalam kurikulum Merdeka. Tertulis penyusun Muhammad Fawaz Ihsan Ramadhani, saya sendiri. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam membuat modul ajar itu yang pertama ialah informasi umum tentang identitas modul. Yang pertama itu nama penyusun. Nama penyusun Muhammad Fawaz Ihsan Ramadhani, satuan pendidikan saya pilih SMPN 1 Banjar ya. Saya ada tipe sedikit itu. Seharusnya SMP ya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjar. Kelas atau semester kelas 7 semester ganjil ya. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam. Alokasi waktunya 1 jam pelajaran 1 kali pertemuan. Tahun penyusunan 2024 ya sekarang. Fasenya fase D. Jadi kelas 7 itu setara dengan fase D. Materi adalah ketentuan tayamum.
Itu ya yang perlu kita perhatikan awal-awal itu tentang itu ya. Tadi saya ada kesalahan tulis ya. Yang awalnya itu SMP ya. SMP diperuntukkan untuk SMP. Tadi ya itu ada kesalahan. Nanti saya perbaiki. Setelah identitas modul, selanjutnya adalah kompetensi awal ya. Kompetensi awal ini dikarenakan saya memilih materinya tayamum, maka tertulis di sini peserta didik diharapkan mampu menjalankan perintah agama untuk melaksanakan tayamum. Jadi tujuan daripada kita membahas tentang materi tayamum ya diantaranya untuk supaya peserta didik itu diharapkan mampu nantinya menjalankan perintah agama yaitu tayamum ya. Tayamum kan diperuntukkan bagi orang yang tidak menemukan air dan juga bisa diperuntukkan bagi orang yang sedang terbaring sakit, uzur dalam menyentuh air. Peserta didik diharapkan mampu menjalankan tata cara pelaksanaan tayamum. Ya. Peserta didik diharapkan mampu memahami hikmah dilaksanakannya tayamum. Jadi peserta didik diharapkan bisa ya memahami hikmahnya. Apa itu hikmah? Di balik pelaksanaan tayamum. Di antaranya ialah kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Seandainya dia tidak menemukan air atau dia dalam keadaan darurat atau uzur syar'i, maka dianjurkan baginya untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar menggunakan tayamum. Dan ada ketentuan-ketentuannya apabila dia menemukan air pada saat misal dia sedang sholat, dia tidak menemukan air ya pada waktu sebelum sholat, lantas dia di pertengahan sholat itu melihat keberadaan air dengan adanya sumber air atau air kerannya sudah jalan airnya atau tiba-tiba hujan, maka tayamumnya batal. Nah itu salah satu hikmahnya bagi umat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Sarana dan prasarana. Pertama, gawai atau gadget ya. Bagi gurunya. Yang kedua, laptop atau komputer PC. Ketiga, akses internet. Empat, buku teks ya. Mungkin referensi, buku referensi, buku materi. Yang kelima, papan tulis ya. Papan tulis itu bisa berupa whiteboard kalau sekarang. Papan tulis putih kebanyakan. Standar ya, standar pendidikan nasional. 6, lembar kerja. 7, handout materi. 8, infokus. 9, referensi yang relevan. Model dan metode pembelajaran. Nah, model saya memilih Project Based Learning atau PBL ya, yang telah kita ketahui ya. Program Based Learning. Adapun metodenya ya kita campur-campur. Pertama kita metode ceramah dulu. Terus ada juga kita dengan metode pengamatan. Dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi. Ada juga demonstrasi saya masukkan demonstrasi supaya siswa dan peserta didik nantinya bisa ya mempraktekkan tayamum. Selanjutnya penugasan dan presentasi. Adapun profil pelajar Pancasila atau P5 itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, bergotong royong, berkebinekaan global. 4, mandiri,
5 bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini kenapa jadi profil pelajar Pancasila atau P5? Ini alasan saya karena ini kan tempat saya mengajar ialah di SMPN 1 Banjar ya. SMP Negeri 1 Banjar. Kalau di bawah Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Aset dan Teknologi ya. Itu adalah P5 di bawah Kementerian Pendidikan. Adapun di bawah Kementerian Agama setingkat madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu menggunakan P2RA. Profil pelajar rahmatan lil alamin ya, P2RA. Nah, itu untuk P5-nya sudah saya cantumkan di sana. Bisa Anda buat nanti apabila ingin membuat modul ajar. Adapun target peserta didik ya, peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kompetensi inti ya, kompetensi inti melalui pembelajaran basic learning PBL, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tayamum dan tata caranya sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 2. Pemahaman bermakna, mampu memahami perintah agama untuk tayamum, mampu mengetahui pengertian ketentuan tayamum, mampu mengetahui hikmah melaksanakan tayamum, mampu memahami dan mengetahui tata cara tayamum. 3. Pertanyaan pemantik. 1. Pertanyaan pemantik pembelajaran. Apa itu tayamum? Apa perbedaan dari wudhu dan tayamum? Jadi peserta didik itu bisa ya membedakan antara wudhu dan tayamum. Baik itu dari pengertiannya maupun ketentuannya maupun tata caranya ya. Terus bagaimana cara melakukan tata cara tayamum? Adapun kegiatan pembelajaran ya pendahuluan 10 menit. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran, absen ya, absensi, presensi. Terus memperhatikan kesiapan peserta didik dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama. Lalu dibacalah doa seperti doa kebiasaan di sekolah. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengajukan kata pemantik serta memberikan motivasi. Kegiatan inti 10 menit ya. 10 menit. Tahap 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik dikelompokkan ke dalam tim-tim yang terdiri dari 3 sampai 5 orang disesuaikan dengan kondisi kelas yang ada. Guru menampilkan video pembelajaran mengenai ketentuan tayamum. Nah, saya tadi menentukan link YouTube tentang ketentuan tayamum yang dijelaskan oleh Buya Yahya. Peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditampilkan oleh guru. Critical thinking. Guru menjelaskan secara singkat tentang ketentuan tayamum melalui PowerPoint. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait materi dan yang disampaikan ya, critical thinking masih. Tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Peserta didik mengerjakan LKPD terkait masalah ketentuan tayamum. Guru menyampaikan tugas berupa permasalahan yang harus dipecahkan oleh kelompok, yaitu apa itu pengertian tayamum, perbedaan antara tayamum wudhu dan tayamum, tata cara tayamum. Peserta didik juga bisa berdiskusi dengan kelompoknya dan diselesaikan dengan waktu 15 menit. Tahap 3, membimbing penyelidikan kelompok. Guru mengawasi memonitoring jalannya kegiatan peserta didik dan menyelesaikan masalah pada aktivitas kelompok
peserta didik diharapkan dapat berkolaborasi dan menyelesaikan masalah. Collaboration and communication. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu metode creativity and communication. Selanjutnya, guru memfasilitasi diskusi untuk memastikan suasana kelas yang interaktif. Jadi, alangkah baiknya guru itu bisa menghidupkan suasana kelas ya. Jangan sampai kelas itu terasa sunyi ya dari kegiatan diskusi. Karena bagian daripada profil pelajar Pancasila ya atau P5 itu ialah bernalar kritis ya. Jadi guru itu bisa memantik atau memancing peserta didiknya untuk menjadi seorang yang kritis. Yang mana tujuan kritis itu untuk mengembangkan nilai kognitif, afektif serta psikomotorik sang peserta didik ya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik dan saran. Nah, itu. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kelompok peserta didik. Setelah dirasa cukup 90 menit, maka guru menutup ya di 10 menit terakhir. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada pertanyaan atau kesulitan terhadap materi ya. Jadi perlu guru itu menanyakan umpan balik. Kedua, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi-materi yang sudah dipelajari. 4. Menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kepada pertemuan berikutnya. Ya, itu penting ya. Kita perlu menginformasikan bahwasanya pertemuan berikutnya itu akan membahas materi yang lainnya atau materi yang masih materi yang sama namun bisa ada pengembangan. 5. Guru mengakhiri kegiatan belajar dan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan doa. Nah, itu kegiatan pembelajaran di asesmen penilaian. 1. Diagnostik. Diagnostik non-kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang keadaan psikologis peserta didik, aktivitas mereka selama pembelajaran di rumah, dinamika keluarga, dan interaksi sosial peserta didik, serta mengidentifikasi gaya belajar, karakter dan minat siswa. Nah, ini pertanyaan pertama seperti bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Apakah kalian sehat semua hari ini? Apakah kalian merasa semangat hari ini? Terus yang keempat, apakah kalian sudah makan? 5. Apakah kalian tadi malam sudah belajar? Nah, itu. Adapun diagnostik kognitifnya, apakah kalian mengetahui apa itu tayamum? Apakah kalian sudah mengetahui ketentuan dari tayamum? Bisa kita lihat di sini ya. Penilaian sikap, ada kriteria A, B, C, dan D. Itu ada yang dicantumkan. Itu seperti sangat baik, cukup baik, kurang baik. Ini penilaian keterampilan. Kemampuan presentasi, percaya diri. Nah, itu ada sistematika penilaiannya. Sudah dicantumkan seperti ini, tinggal kalian kutip saja ya. Nah, apabila keterangan skor 3 apabila 3 kriteria terpenuhi, skor 2 apabila 2 kriteria terpenuhi, skor 1 apabila 1 kriteria terpenuhi, maka skor maksimum 3 kali 3 sama dengan 9 ya, seperti itu. Ada juga yang namanya penilaian sumatif ya, tentang asesmen. Nomor 1, tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum merupakan pengganti dari wudu. Jawaban benarnya. Tayamum dapat menggunakan
debu yang bersih atau tanah. Apabila kita kentut setelah tayamum, maka tayamum kita batal. Tayamum hanya diperbolehkan untuk orang yang sakit dan takut sakitnya akan bertambah parah. Nah, itu salah satu. Ada juga pengayaan dan remedial. Nah, seperti itu. Remedial, peserta didik yang memperoleh hasil belajar belum mencapai target, maka akan dilakukan pengulangan materi dengan pendekatan lebih individual, serta memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Jadi tidak ada istilah tidak naik ke kelas berikutnya, tetapi yang ada namanya remedial. Bagaimana seorang peserta didik itu dapat memperbaiki nilainya dengan diberikan tugas tambahan, dan nantinya tugas tambahan itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap dia. Jadi remedial itu bukan sebagai beban bagi peserta didik, melainkan sebagai apa ya? Sebagai penguat penguat terhadap peserta didik, agar peserta didik yang awalnya belum terlalu paham dalam materi yang telah lalu, tapi kita bisa menekankan kembali tentang materi eh, pembelajaran agar mereka itu dapat memahami serta memperbaiki nilai daripada hasil evaluasi asesmen mereka. C. Refleksi guru. Apakah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik? 2. Apa momen paling berkesan saat proses kegiatan pembelajaran? 3. Apa tantangan yang dihadapi saat proses kegiatan pembelajaran? 4. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ini harus ada refleksi bagi seorang guru. Terus ada juga refleksi bagi peserta didik. Apa kesan kalian tentang materi ini? Materi apa yang sudah kalian pahami? Bagian mana yang lebih kalian belum kalian pahami? Masih ada kesulitan dalam pembelajaran ketentuan tayamum. Ya. Tentang glosarium ya. Glosarium itu ada menjelaskan tentang kata-kata singkatan atau kata-kata yang kurang dipahami oleh orang, keumuman orang ya. Seperti PBL, singkatan kepanjangan dari problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ada sebuah metode yang mengenalkan peserta didik pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Seperti identifikasi kasus ya. Ada juga student center. Pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Nah, jadi student center ini merupakan uh, program yang sudah dijalankan pada kurikulum 2013 ya. Jadi seorang guru itu tidak lagi aktif seperti kurikulum yang telah lalu. Namun muridlah yang aktif, peserta didiklah yang lebih aktif dalam menyampaikan materi. Guru hanya menyampaikan sedikit-sedikit saja, namun muridlah atau peserta didiklah yang dapat mengembangkan pengetahuan. Misal dengan presentasi, misal dengan demonstrasi ya. Berpusat kepada peserta didik. Terakhir ada daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu buku guru dan buku guru siswa kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jakarta. Kemendikbud Pusat Kurikulum Perbukuan tahun 2020. Sumber lain yang relevan, buku dan artikel tentang ketentuan tayamum, internet, link YouTube tata cara tayamum yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih dikenal dengan Buya Yahya. Oke, mungkin sekian dulu ya
paparan tutorial tata cara pembuatan modul ajar yang kali ini saya sampaikan. Maka apabila ada kekurangan dalam penyampaian, ada kekhilafan, salah tingkah, laku atau perkataan, ulun Muhammad Fawzi Ihsan Ramadhani pamit undur diri. Kritik dan sarannya boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyaknya. Mungkin pada kali ini saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridul inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video YouTube yang saya upload pada kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe sebanyaknya. Syukran jazilan. Thanks for watching.